Nardi adalah pria parubaya berusia 50 tahun dengan rambut yang mulai memutih di pelipis dan kerutan halus di dahinya. Ia dikenal sebagai sosok yang bijak dan dihormati. Keberhasilannya dalam bisnis properti membuatnya memiliki segalanya: uang, rumah megah, dan keluarga yang tampak harmonis. Namun di balik kesuksesan itu, hidupnya mulai diguncang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bayang-bayang masa lalu yang selama ini ia pikir sudah terkubur, perlahan kembali. Bersamaan dengan itu, kutukan gaib mulai merayapi kehidupannya, mengubah hari-harinya menjadi neraka yang tak berkesudahan. Ningrum, istri pertama, adalah perempuan lembut dan penyayang. Ia selalu ada di sisi Nardi, mendukung setiap langkahnya, dari nol sampai berhasil. Namun ada sesuatu yang ia sembunyikan, sebuah rahasia kelam yang tak pernah ia ceritakan, bahkan kepada suaminya sendiri. Ia tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Ia tahu sesuatu tentang Neni, tentang energi gelap yang perlahan merasuki rumah mereka. Neni, istri kedua, datang dalam hidup Nardi sebagai rekan bisnis yang cerdas dan penuh pesona. Wanita itu memiliki kecantikan yang sulit diabaikan, senyum yang menawan, dan cara berbicara yang mampu meluluhkan hati siapa saja. Namun di balik kelembutan dan perhatian yang ia berikan kepada Nardi, tersembunyi niat busuk. Sejak awal, ia bukan hanya mengincar cinta, tapi juga kekayaan dan kekuasaan. Dan untuk mencapai tujuannya, ia tidak segan-segan menggunakan cara apapun, termasuk ilmu hitam. Pagi hari, rumah megah milik Nardi berdiri kokoh di ujung kompleks perumahan elit, dikelilingi taman luas dan pepohonan rimbun. Namun pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Kabut tipis menggantung di pekarangan, menyelubungi rumah seperti selendang halus yang enggan menghilang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah mulai merangkak naik. Di dalam rumah, Nardi duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang mengebul di depannya. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh gelas, dan tanpa alasan yang jelas ada rasa gelisah yang menggigit sanubarinya. Masih pagi tapi rasanya berat sekali, gumamnya pelan. Dari arah dapur, Ningrum mengawasinya diam-diam. Wajahnya terlihat cemas, seolah ia tahu sesuatu yang sedang terjadi, tapi ia memilih diam. Sementara itu, Neni baru saja keluar dari kamarnya di lantai atas. Dengan senyum penuh kemenangan, ia turun dan langsung mencium pipi Nardi. "Pagi mas, tidurnya nyenyak?" tanyanya manja. Nardi mengangguk lemah, tanpa menyadari bahwa semalaman ia sebenarnya tidak benar-benar tidur. Ada suara-suara aneh di dalam kepalanya, ada bayangan yang menari di sudut kamarnya. Siang harinya, di rumah itu berlalu seperti biasa, setidaknya di permukaan. Karyawan yang bekerja di rumah, ART, driver, dan security melakukan tugas mereka seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Keheningan aneh merayap di setiap sudut rumah. Tidak ada suara burung di taman. Tidak ada angin yang meniup dedaunan. Semuanya terasa terlalu sunyi. Nardi yang biasanya sibuk di kantor, memilih untuk tetap di rumah hari itu. Ia duduk di ruang kerjanya, membuka beberapa dokumen, tapi pikirannya terusik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di luar, Ningrum berdiri di teras belakang, menatap pohon mangga tua di halaman. Sejak kemarin, ia merasa ada sesuatu yang berubah dengan pohon itu. Daun-daunnya layu lebih cepat dari biasanya, dan batangnya seperti mengeluarkan getah hitam. Nenek bilang kalau ada pohon yang mendadak menghitam, itu pertanda buruk, gumamnya sambil menggigit bibir. Neni yang melihat Ningrum dari balik jendela hanya menyeringai. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi, dan ia menikmati setiap detiknya. Ketika malam turun, kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya. Rumah itu yang biasanya diterangi cahaya lampu-lampu gantung mewah, kini terasa lebih suram. Nardi duduk di ruang tengah, menatap televisi yang menyala, tanpa benar-benar menonton. Di luar, angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan yang memenuhi pekarangan. Lalu, suara itu datang. Sebuah suara aneh dari atas rumah. Suara yang tidak seharusnya ada.
Nardi mengangkat kepalanya. Suara itu seperti langkah kaki berjalan pelan di atas genteng. Dia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya hewan liar yang kebetulan lewat. Namun suara itu semakin keras. Ningrum yang sedang merapikan selimut di kamar tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke jendela dan melihat bayangan hitam melayang di atas atap. Ia menutup mulutnya, menahan teriakan. Di dalam kamar Neni, wanita itu hanya tersenyum puas sambil menggenggam sesuatu. Sebuah kantung kain berisi benda-benda aneh yang ia bawa dari dukun langganannya. Nardi akhirnya berdiri, mencoba melihat keluar. Tapi tepat saat ia melangkah ke jendela, suara itu berhenti, hening. Lalu tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan keras terdengar dari atap rumah. Dan seperti pasir yang disiram menyentuh genteng, membuat semua orang terlonjak kaget. Genteng-genteng pecah dan sesuatu jatuh ke halaman. Saat Nardi dan Ningrum berlari keluar untuk melihat, mereka hanya menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Seekor burung gagak mati. Tubuhnya terbakar hangus dengan seuntai rambut manusia yang melilit di kakinya. Nardi merasa dadanya sesak. Ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, sesuatu yang mengintai di dalam rumahnya, dan ini baru permulaan. Nardi pertama kali bertemu Neni dalam sebuah acara bisnis di salah satu restoran eksklusif di kota. Wanita itu hadir sebagai perwakilan dari salah satu kliennya, seorang investor yang baru tertarik bekerja sama dalam proyek properti yang sedang dikembangkan oleh Nardi. Dari pertemuan pertama itu, Neni sudah menunjukkan daya tariknya, bukan hanya dari penampilan, tetapi juga dari caranya berbicara. Senyumnya manis, energik, vibes positif, sorot matanya tajam, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar penuh keyakinan. Ia berbicara dengan lembut tetapi penuh kendali, seolah tahu betul bagaimana cara membuat orang terpikat. Aku sudah banyak mendengar tentang kesuksesan Mas Nardi, ujarnya sambil tersenyum tipis. Jemarinya yang lentik memutar sendok teh di dalam cangkir. Mungkin kita bisa membahas kerjasama ini lebih jauh di tempat yang lebih santai. Nardi yang saat itu masih sangat berpegang teguh pada profesionalisme hanya mengangguk dengan sopan. Tentu saya akan mengatur pertemuan berikutnya. Namun dari cara Neni memandangnya ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah wanita itu sedang menanamkan sesuatu di pikirannya. Sebuah godaan halus yang perlahan mulai bekerja seperti racun. Sejak pertemuan itu, komunikasi mereka semakin intens. Bukan hanya sebatas bisnis, tetapi juga percakapan pribadi yang semakin dalam. Neni selalu hadir di saat yang tepat, mengisi celah yang mungkin tidak pernah disadari. Yang tak pernah disadari Nardi dalam pernikahannya dengan Ningrum. "Kamu pasti lelah dengan semua ini," kata Neni suatu malam melalui telepon. "Bekerja keras, mengurus bisnis, mengurus keluarga. Tapi siapa yang mengurusmu?" Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Nardi. Puncaknya terjadi di sebuah hotel mewah di pinggiran kota. Malam itu Neni mengundang Nardi untuk sebuah pertemuan bisnis eksklusif dengan investor luar negeri. Namun ketika Nardi tiba, hanya Neni yang ada di sana. Investor itu batal datang, Mas," katanya dengan nada manja. Duduk di sofa dengan segelas anggur di tangan. "Tapi karena kita udah di sini, kenapa tidak sekalian menikmati malam ini?" Nardi seharusnya menyadari ada yang tidak beres. Namun ada sesuatu dalam diri Neni, sebuah daya tarik yang sulit ditolak, seperti jampi-jampi. Mungkin itu caranya tersenyum, caranya mendekat, atau caranya meletakkan tangan di bahunya dengan begitu alami. Malam itu, batas profesional dan pribadi benar-benar kabur. Apa yang seharusnya menjadi pertemuan bisnis berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih intim. Singkat cerita, setelah kejadian di hotel, hubungan mereka tidak lagi sekedar urusan bisnis. Nardi yang awalnya masih merasa bersalah, mulai terbiasa dengan kehadiran Neni. Wanita itu selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa, sesuatu yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan di rumah bersama Ningrum. Tapi apa yang Nardi tidak tahu, Neni bukan sekedar perempuan biasa. Ketika akhirnya Nardi memutuskan untuk menikahi Neni, itu bukan hanya karena perasaan yang tumbuh di antara mereka. Neni tahu bagaimana memainkan emosi dan ego Nardi. Ia membujuk Nardi dengan kata-kata manis,
menguatkan bahwa cinta mereka adalah takdir. "Kalau kita bersama, semuanya akan jauh lebih baik, Mas," bisik Neni di telinganya. Tanpa berpikir panjang, Nardi menikahi Neni. Keputusan itu tidak hanya melukai Ningrum, istri pertamanya, tetapi juga merusak hubungan dalam keluarganya. Anak-anaknya menolak menerima Neni. Begitu pula beberapa rekan bisnis yang merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari wanita itu. Setelah pernikahan, perlahan rencana Neni mulai berjalan. Ia bukan hanya ingin menjadi istri kedua, ia ingin menguasai segalanya. Langkah pertamanya adalah melemahkan Nardi, bukan dengan cara kasar atau langsung, tetapi dengan metode yang lebih licik dan berbahaya, guna-guna. Awalnya Nardi hanya merasa sedikit tidak enak badan. Ia sering mengalami pusing dan mual tanpa sebab yang jelas. Lalu, kelelahan yang tidak wajar mulai menyerangnya. Aku rasa ini cuma kelelahan biasa," katanya setiap kali ditanya. Namun semakin lama, gejalanya semakin parah. Nardi mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya terasa berat dan ada sensasi aneh seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Gangguan-gangguan aneh itu bermula pada ledakan di atap rumahnya. Dan di saat itu, Neni semakin terlihat puas. Setiap malam ia diam-diam menuangkan sesuatu ke dalam minuman Nardi. Ramuan yang diberikan seorang dukun. Sesuatu yang perlahan akan membuat tubuh suaminya melemah dan pikirannya semakin tunduk padanya. Saat Nardi mulai sering sakit, Neni berpura-pura menjadi istri yang penuh perhatian. Ia memastikan semua orang yang melihatnya sebagai wanita yang setia merawat suaminya. Padahal di balik itu semua, ia yang menyebabkan penderitaan Nardi. "Tenang saja, Mas," katanya sambil mengusap dahi suaminya yang berkeringat. "Aku akan selalu ada di sini untukmu." Nardi, yang sudah mulai kehilangan kesadarannya akibat guna-guna itu, hanya bisa tersenyum lemah. Ia tidak tahu bahwa perlahan-lahan Neni sedang mengatur langkah berikutnya, menguasai seluruh hartanya. Malam berikutnya di rumah Nardi. Nardi terbangun oleh suara menggelegar di atas atap rumahnya. Seolah ada sesuatu yang jatuh dan menghantam genteng dengan kekuatan besar. Nafasnya memburu, tubuhnya terasa berat. Kejadian itu terulang kembali. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ia mencoba duduk, namun kepalanya mendadak pusing. Seakan ada beban tak kasat mata yang menindihnya. "Mas, ada apa, Mas?" Suara Ningrum terdengar panik dari sampingnya. Nardi tak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar dengan mata nanar. Dari balik ventilasi, bayangan hitam samar bergerak cepat, seperti sosok melayang yang mengawasi mereka dari atas. Kemudian suara itu kembali, kali ini lebih dekat. Keesokan harinya tubuh Nardi mulai melemah. Kesehatannya menurun drastis tanpa sebab yang jelas. Setiap kali ia berdiri, kepalanya terasa berputar. Dadanya sesak, seakan ada beban berat menekan jantungnya. "Bapak harus banyak istirahat," kata dokter yang menanganinya. Hasil tes tidak menunjukkan penyakit serius, tapi kondisi bapak benar-benar lemah. Nardi hanya tersenyum pahit. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ini sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Dari sudut ruangan, Neni hanya menatap suaminya dengan ekspresi datar. Bibirnya melengkung tipis, nyaris tak terlihat. Di malam-malam berikutnya, keadaan semakin memburuk. Nardi mulai mengalami mimpi buruk berulang-ulang. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat sosok perempuan berambut panjang, berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan mata kosong. Kadang, ia terbangun dengan suara bisikan di telinganya. "Kau akan jatuh, Nardi. Kau akan kehilangan segalanya." Ketegangan di rumah semakin meningkat ketika Ningrum juga mulai merasakan sesuatu yang ganjil pada dirinya sendiri. Ia sering merasa tubuhnya lemah, mudah lelah dan kepalanya berdenyut hebat tanpa alasan. Dan perasaan jengkel kepada Nardi muncul seketika. Namun yang paling menyeramkan adalah kejadian di kamar mandi. Suatu malam saat ia sedang mencuci muka, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Namun tiba-tiba bayangannya bergerak sendiri. Mata bayangan itu berubah hitam pekat. Bibirnya tersenyum aneh, meskipun Ningrum sendiri tidak tersenyum. Dengan nafas tersengal, ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Sejak saat itu, ia mulai curiga bahwa ada yang mencoba mencelakainya. Hingga akhirnya, kecurigaan itu terkonfirmasi dengan sebuah fakta mengejutkan.
Suatu malam, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah mereka, Mbok Surti, mendatangi Ningrum dengan wajah tegang. "Maaf Bu, saya harus bilang ini. Saya lihat sendiri. Bu Neni sering ke kamar Bapak tengah malam, dan beberapa kali saya dengar beliau bisik-bisik sendiri di kamarnya. Saya pernah lihat Bu Neni nyiramin sesuatu di bantal tidur Ibu." Ningrum merasakan darahnya membeku. "Nyiram bantal di kamar? Apa maksudnya, Mbok?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbok Surti menunduk takut-takut. "Saya juga tidak tahu Bu, tapi yang saya dengar, beliau bilang sesuatu tentang supaya Ibu tidak lama di sini." Ningrum menggigit bibirnya, hatinya berdegup kencang. Sekarang semuanya masuk akal. Bukan hanya Nardi yang menjadi target, ia juga. Neni ingin menyingkirkan mereka berdua untuk merebut semua yang dimiliki suaminya. Dalam keputusasaan, Nardi akhirnya menghubungi seseorang sahabat lamanya, Sodik. Sodik bukan orang biasa. Ia memiliki kemampuan supranatural yang diturunkan dari keluarganya. Sejak kecil ia sudah terbiasa menghadapi serangan gaib, ilmu hitam, dan santet yang dikirim oleh orang-orang serakah. Saat menerima telepon dari Nardi, ia langsung tahu ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. "Mas Nardi, saya sudah duga ini akan terjadi. Saya akan datang secepatnya," katanya dengan suara berat. Ketika Sodik tiba di rumah Nardi, suasana di sana sudah berubah drastis. Udara terasa lebih berat, angin berembus kencang, meskipun tidak ada pohon yang bergerak. Begitu memasuki rumah, Sodik langsung merasakan hawa yang sangat jahat. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Mata batinnya menangkap bayangan hitam yang tersembunyi di sudut-sudut rumah, seperti makhluk yang menunggu perintah untuk menyerang. Ia melangkah menuju kamar Nardi dan tanpa peringatan, ia merogoh sakunya, mengeluarkan segenggam garam yang sudah dicampur dengan doa-doa tertentu. Dengan cepat ia melemparkan garam itu ke sekeliling ruangan. Saat garam menyentuh lantai, terdengar suara lengkingan tinggi, seolah ada sesuatu yang terbakar. "Mas Nardi, ini bukan sekedar santet biasa. Ada energi jahat yang dikendalikan seseorang dari rumah ini juga," kata Sodik sambil melirik ke arah Neni yang berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan wajah yang sulit dibaca. Mata Neni bertemu dengan mata Sodik. Sesaat, perempuan itu tersenyum. Dan saat itu juga lampu di ruangan itu tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Nardi yang terbaring lemah di ranjang berusaha bangkit saat melihat sahabat lamanya. "Sodik, tolong aku Dik." Suaranya hampir tak terdengar. Sodik tak menjawab. Ia hanya mengedarkan pandangan, lalu melangkah ke halaman belakang rumah. Di sanalah ia menemukannya, sebuah buhul, benda kecil yang dibungkus kain hitam, terikat erat dengan benang merah dan penuh tulisan raja aneh, terkubur di antara akar pohon mangga tua. Ia berjongkok, mendekatkan tangannya ke tanah. Begitu jarinya menyentuh buhul tersebut, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Angin kencang bertiup, seakan ada sesuatu yang berusaha mempertahankan keberadaan buhul itu. Dari dalam tanah, suara mendesis terdengar. Semakin lama semakin nyaring. "Jin kafir penjaga buhul ini sudah menungguku ternyata," gumam Sodik. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, seolah telah siap menghadapi yang terburuk. Sodik duduk bersila di hadapan buhul, menutup matanya, lalu mulai merapal doa-doa yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, memagari tubuh fisiknya. Lalu tubuhnya bergetar, jiwanya ditarik ke alam lain. Ia sedang meraga sukma. Dalam sekejap ia sudah berada di dimensi yang berbeda. Langit di atasnya berwarna merah darah, dan tanah tempatnya berpijak terasa dingin seperti kuburan. Di hadapannya berdiri sosok makhluk besar, hitam pekat dengan mata merah menyala. Tubuhnya penuh dengan duri, dan dari mulutnya menetes cairan hitam yang berasap. "Kau berani mengusik wilayahku manusia?" Suara makhluk itu bergema seperti kilat yang menyambar. Sodik tak gentar. Ia menggenggam tasbih kayu cendana di tangannya, lalu mengayunkannya ke udara. "Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku usir kau dari dunia ini." Makhluk itu meraung, lalu menerjang Sodik dengan kekuatan luar biasa. Namun sebelum cakar-cakarnya menyentuh tubuh Sodik, seberkas cahaya putih muncul dari tasbihnya dan menghantam makhluk itu hingga terpental. Pertarungan sengit pun terjadi.
makhluk itu mengeluarkan belitan asap hitam yang berusaha menelan tubuh Sodik. Tapi Sodik melawan dengan membentuk perisai cahaya di sekelilingnya. Mereka saling serang. Energi kebaikan dan keburukan bertabrakan di udara, menciptakan ledakan gaib yang mengguncang alam dimensi tersebut. Namun Sodik tahu, pertarungan ini bukan sekedar soal kekuatan. Ini tentang keyakinan, tentang siapa yang lebih kuat dalam mempertahankan hatinya dari kegelapan. Dengan satu serangan terakhir, Sodik mengerahkan seluruh energinya. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat, lalu melemparkannya ke arah makhluk itu. Tasbih itu bersinar terang, membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti tubuh makhluk hitam itu. Makhluk itu berteriak, meronta-ronta, sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi abu, menghilang dari alam itu selamanya. Begitu Sodik membuka matanya kembali, hujan telah reda. Udara yang tadinya berat kini terasa lebih ringan. Ia menggali tanah, mencabut ul itu lalu membakarnya dengan api dari minyak kicang putih. Saat api mulai melahap buhul, di dalam rumah, Neni tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya kejang, matanya melotot ketakutan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan dalam tubuhnya, seperti ada 1000 jarum yang menusuk kulitnya dari dalam. Ia mencakar wajahnya sendiri, mencoba mengusir rasa sakit yang tak tertahankan. Kutukan yang ia sebarkan kini kembali kepadanya. Darah keluar dari sudut bibirnya. Tubuhnya membungkuk seperti orang tua renta. Dalam kepanikan ia mencoba lari keluar rumah, namun tubuhnya lemas, kakinya bergetar hebat, dan ia terjatuh ke tanah, menggeliat seperti cacing kepanasan. Tak ada lagi keangkuhan di matanya, hanya ketakutan yang terlukiskan. Sodik hanya menatapnya dengan dingin. Kau yang memulai ini, dan sekarang kau sendiri yang menanggung akibatnya. Malam itu, Neni menghilang tanpa jejak. Sebagian orang mengatakan ia pergi ke hutan mencoba mencari dukun lain untuk menyelamatkan dirinya. Sebagian lagi percaya bahwa ia telah dibawa oleh makhluk gaib yang dulu menjadi pelindungnya. Yang pasti, setelah kejadian itu, rumah Nardi kembali tenang. Kutukan telah dipatahkan, dan kejahatan telah kembali pada asalnya. Tamat. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.